Yang bisa dilakukan peternak adalah seperti ini ya, memaksa seekor sapi untuk tetap gayem agar dia tetap menghasilkan air ludah, Laskar Ngarit, supaya tetap menghasilkan air ludah tapi tetap makan. Tapi ya butuh ketelatenan sambil tetap memantau apakah dia beol atau tidak, dan apakah ada gerakan rumen atau tidak, gerakan ruminasi. Jadi pemilik nggak bisa abai, nggak bisa menjaga nih obat yang bekerja, tapi seperti itu udah bagus banget yang dilakukan Mas Daim, sangat tepat. Oke Laskar Ngarit, jadi plus seandainya memang indikasi ke arah indikasi semakin kuat, bisa mengambil selang lalu memasukkan minyak goreng ke anus, itu juga bisa dilakukan Laskar Ngarit. Siap, semoga sapinya Laskar Ngarit sehat selalu, sapinya Mas Daim segera pulih dan tidak drop. Berikan air minum, air hangat boleh, plus gula biar untuk cadangan glukosanya, plus garam untuk menarik hasrat seekor sapi biar mau makan. Matur nuwun. Assalamualaikum Laskar Ngarit, bros dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita berada di rumahnya Mas Daim nggih. Jalen ini dusun nggih. Desa Style, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Nah, jadi hari ini kita dapat pasien seekor sapi jantan yang 3 hari ini tidak bisa nafsu makannya turun. Namun ketika kita lihat secara fisik memang sudah mengalami pengurangan, makin kurus ya. Nah, Laskar Ngarit, bila kita ketahui sapi ini sering terlihat ngedet, jadi semacam mulet ya, menggeliat gitu, atau seperti ada kompensasi rasa sakit di perut. Nah, ini yang harus Laskar Ngarit perhatikan. Jadi bila kita punya sapi yang tidak mau makan, monggo enggak apa-apa, di anu mawon, punya di kendoni mawon Pak Bos. Bila punya sapi yang enggak mau makan atau langsung makannya turun ya, jadi dia tidak drastis, kondisinya tidak turun drastis. Kondisinya nafsu makannya naik turun, terus dia seperti kelainan, seperti merasakan sesuatu yang aneh ya di tubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang congornya kering ya. Yang ketiga yang paling menciri adalah dia berusaha pipis tapi berusaha beol tapi nggak bisa. Nah, aneh banget loh dia Bos. Jadi dia seperti merasakan sesuatu yang tidak nyaman ya di tubuhnya. Oke. Bangun tidur, nanti kalau tidur lama bangunnya nafsu makannya naik turun. Teman-teman harus memantau yang pertama, apakah dia bisa beol atau tidak. Jika dia bisa beol, normal beolnya ya, berarti tidak, dugaan kita terhadap sapi yang mengalami indigesti. Indigesti itu bahasa gampangnya adalah mengalami kelelahan saluran pencernaan, itu tidak terjadi Laskar Ngarit. Tetapi bila sapinya kita itu Laskar Ngarit kok ngedet, nendang perut, terus mau beol tidak bisa, ini harus jadi warning. Jadi ini levelnya sudah bahaya, apalagi sudah hari ketiga. Jadi sebenarnya ketika muncul sapi nggak mau makan hari pertama, ditunggu, nggak mau makan hari kedua, langsung diberikan tindakan biar tidak terlambat. Nah, sapinya Mas Daim ini suhunya normal Laskar Ngarit. Dia seperti mau makan tetapi tidak jadi. Berarti ada sesuatu yang wong mules ya. Kalau orang mules atau sakit, oke ya. Terus nanti bisa kita lihat ininya. Yang harus diperhatikan adalah jenengan harus mengevaluasi gerakan ruminasi mulut atau gayemi. Bila seekor sapi masih mau gayemi Laskar Ngarit, maka gerakan rumen itu masih ada Bos, nggih. Gerakan lambung. Jadi lambung itu bergerak untuk memompa makanan kembali dikunyah Pak Bos. Oke Bos. Nah, nanti tugasnya jenengan adalah dalam kondisi diduga mengalami indigesti ini atau macetnya saluran pencernaan ini, yang harus jenengan lakukan adalah ndulang Bos. Esofagus biasanya kelihatan di sebelah kanan gini. Itu terlihat pakan masih naik Bos.
Jadi pakan ingesta itu masih dipompa ke atas dan sapi masih ada reaksi gayemi. Oke, itu masih oke kalau ada kondisi seperti itu. Jadi ketika teman-teman mengetahui sapinya tidak gayem, tidak ada gerakan rumen di sebelah kiri, tidak ada gerakan esofagus untuk memompa makanan, kudu hati-hati Pak Bos. Suspeknya atau kemungkinannya adalah seekor sapi itu mengalami indigesti atau kecapean di saluran cerna. Ini rumit permasalahannya. Bisa karena memang kelelahan atau masalah lain, atau dia kapan terakhir kali makan sawi 2 minggu yang lalu ya. Terus pernah makan tebone tebu ora? Nggak pernah, hanya rumput gajah sama suket biasa gitu ya. Jadi yang memicu adalah biasanya kulitnya sawi atau sawi ya, telo. Bila seekor sapi kondisinya itu sensitif, maka dengan menu itu bisa menyebabkan masalah, baik itu indigesti, kembung maupun apa istilahnya, asidosis. Kalau asidosis agak berat. Jadi selama saya di sini saya tidak melihat sapinya Mas Daim ini gayem. Juga saya tidak melihat adanya gerakan rumen ya. Maka Mas Daim bila menemukan sapi kondisi seperti ini atau Laskar Ngarit menemukan kondisi sapi seperti ini, maka yang pertama cek, panggil dokter. Dokter akan memeriksa suhu, akan memeriksa gerakan ruminasi, akan memeriksa gayemi ya. Lalu akan memberikan tindakan untuk apa? Untuk merangsang kembali Bos, supaya lambung bisa bergerak lagi ya. Supaya lambung bisa bergerak lagi. Jadi kondisi sapi ini cukup kode kuning istilahnya ya. Kode kuning itu pemilik harus waspada, ini Pak Bos. Pemilik harus waspada. Lalu yang harus dilakukan peternak adalah itu tadi, manggil dokter, melakukan pemeriksaan, melakukan tindakan, dan memaksa sapi untuk tetap gayemi Bos. Jenengan berikan suket gajah yang masih muda boleh, rumput-rumput galengan yang dekat sungai supaya kadar airnya tinggi. Nah, ketok meh ngeden toh itu tadi. Nah, toh Bos. Nah, seperti itu Laskar Ngarit. Jika itu yang terjadi berat, apalagi sapinya Mas Daim ini sudah lama banget diberikan obat cacing itu. Jadi kelihatan ngeden tadi. Jadi dia kayak ketika berdiri dia ngedet, dia mau makan tapi perutnya sakit. Lalu momen-momen tertentu akan terlihat apa istilahnya? Akan terlihat ngeden. Itu mengarah ke indigesti. Berat Pak Bos. Indigesti itu. Solusi suntikan, periksakan, tetap disuap. Berikan daun yang muda-muda, rumput yang muda-muda, tetap berikan minum boleh dikasih gula dan garam untuk oralit ya. Plus tetap ditaruh di kandang luar gini. Nah, dia mulai seperti mau nendang-nendang perut Pak Bos. Jadi dia merasakan macet dan ya toh. Nah, seperti itu Laskar Ngarit. Dia kesakitan. Oke, Laskar Ngarit belas-belas dimanapun Anda berada, semoga sapi kita sehat, sapinya Mas Daim bisa segera pulih ya. Indigesti disebabkan oleh lambung yang kelelahan. Lambung yang kelelahan disebabkan oleh penyakit lainnya. Penyakit lainnya juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu keras, pemberian ketela yang tidak tercerna dengan baik, kulit ketela yang tidak tercerna dengan baik. Lalu itu menyebabkan lambung berhenti atau mengalami penurunan kinerja lambung. Sehingga karena mengalami penurunan kinerja lambung, lambungnya macet, tidak tercerna, sehingga dia tidak gayemi. Dalam posisi tidak gayemi, sapi pasti tidak mau makan. Oke, jadi hari ini kita lakukan tindakan, Mas Daim, tugasnya jenengan menyuap supaya tetap gayem, biar tidak kembung, biar tetap bergerak ya. Lalu bila belum ada perbaikan, nah ya Bos, gitu kan? Nah, itulah sekarang Ngarit. Padahal ini sapi jantan. Oke, matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share. Nanti saya kirimi link videonya. Saya bersama Mas Daim, istri dan anaknya. Oke, siap.